Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, yang lalu telah kita bahas keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah malam ini kita masuk ke dalam bahasan fi hukmi siyami Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan. Nah, kata beliau rahimahullah, ikhwani, wahai saudaraku, ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, inna siyama ramadana ahadu arkanil Islam. Sesungguhnya puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, wa mabanihi al-idham, dan merupakan tiang atau penyangga yang besar, itu penyangga Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan pada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayaman ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dilakukan di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang berat maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa melakukan kebaikan, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan kalau engkau puasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan Al-Quran itu berisi bayinat, penjelasan-penjelasan, minal huda, berupa petunjuk, wal furqan, dan al-furqan, pembeda. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa menyaksikan di antara kalian, atau barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, fal yasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau safar, maka diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki pada kalian itu keringanan atau kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki atas kalian itu kesusahan. Walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan hitungan. Walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian bertakbir atau membesarkan Allah, alama hadakum, atas apa yang Allah beri hidayah kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Al-Baqarah 185 3 dan sampai 185.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, yang keempat haji, wa saumi Ramadan, puasa Ramadan, muttafaqun alaih. Wali Muslim wa saumi Ramadan wa hajjil bait. Kalau ini Bukhari muttafaqun alaih, di Muslim ininya dibalik ya. Haji dulu baru puasa dulu baru haji di Muslim. Wa ajma'al muslimun, demikian juga dalil yang ketiga. Jadi ayat, hadis, ijma'. Di sini ijma' namanya, kesepakatan. Wa ajma'al muslimun. Muslimun maksudnya di sini para ulama. Ala fardiyati saumi Ramadan, para ulama itu telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Ijma'an qat'iyan, yaitu ijma' yang sudah pasti, tidak ada keraguan, tidak mengandung keraguan. Makluman, sudah maklum, bid-darurah, secara darurat, min dinil Islam, dari agama Islam. Faman angkara wujubahu, maka barang siapa mengingkari wajibnya, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Nah, fal yustatabu, maka dia harus dimintai taubat. Orang bilang puasa Ramadan itu tidak wajib. Nah, maka dia harus dimintai taubat karena dia telah kafir. Fa in taba wa aqarra, barang kalau apabila dia taubat dan menetapkan wajibnya puasa, wa aqarra biwujubihi, nah, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, kutila, dia harus dipenggal lehernya. Kafiron, sebagai orang kafir. Murtaddan, karena dia telah murtad anil Islam, dari Islam. La yughassalu, tidak boleh dimandikan. Wala yukafanu, tidak dikafani. Wala yusalla alaih, tidak disolati. Ini orang mengingkari wajibnya puasa, seperti ini perlakuannya. Wala yuda'a lahu birrahmah, dan tidak didoakan rahmah, didoakan rahimahullah. Kalau orang Indonesia bilang almarhum, maka itu tidak boleh orang kafir dibilang almarhum, padahal dia kafir. Ya, orang kafir dibilang almarhum, itu tidak boleh, melanggar ayat itu. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikubur di pekuburan muslimin. Wa innama yughfaru lahu ba'idan, dia itu hanya dibuatkan lobang. Yughfar itu dibuatkan lobang. Ba'idan, yang jauh, fi makanin, yang dibuatkan lobang yang jauh sana. Wa yudfanu, kemudian dimasukkan ke lubang itu, nggak tahu kepalanya dulu atau kakinya dulu. Li'alla yu'adzin nasa, supaya tidak mengganggu manusia. Biro ihatihi, baunya. Wa yata'adda ahluhu bimusyahadatihi, dan supaya tidak mengganggu keluarganya ketika melihat kuburannya itu. Ketika dikubur, bahasa kita mungkin kasarnya itu dibuang saja. Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Furida siyamu Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan fis sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrah.
Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin 9 kali. 9 tahun beliau puasa. Wa kana fardus siyami ala marhalataini. Kewajiban puasa itu bertahap, ada 2 tahap. Marhalatul ula, marhalah pertama, tahap pertama at-tahyir. Namanya tahyir. Bainas siyami wal it'am. Tahyir artinya milih antara puasa atau memberi makan, yang disebut tadi fidyah. Di ayatnya tadi disebut fidyah. Ma'atafdili siyam, di ayatnya tadi kalaupun milih, diterangkan di ayatnya bahwa puasa itu lebih utama lebih utama daripada memberi makan. Jadi asalnya yang berat untuk melakukan puasa boleh tidak puasa dengan cara membayar fidyah atau memberi makan orang miskin sehari 1 kali. Al-marhalatul tsaniyah. Nah, tahapan kedua ta'yinus siyam, diwajibkan secara ain atau disebut fardu ain puasa. Biduni tahyirin, tanpa pilihan. Nah, fa fis sahihain, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Salamah bin Aqwa, dari sahabat Salamah. Salamah ini laki apa perempuan? Laki ini. Nah, kalau di kita Salamah itu perempuan. Nah, radhiyallahu anhu, ini radhiyallahu anhu, kalau perempuan anha. Qala kalau laki, qala kalau perempuan qalat. Lama nuzilat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ketika turun ayat ini, surat Al-Baqarah 184, bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, hendaknya dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kana man arada ayyuftira wa yafdi, yakni fa'ala. Kata beliau, ini hadis ya, di Bukhari Muslim. Barang siapa yang ingin berbuka, maksudnya tidak puasa, hendaknya dia membayar fidyah. Dulu begitu kata Salamah. Hatta nuzilatil ayatu allati ba'daha, sampai turun ayat setelahnya. Ayat 185. Jadi ayat 184-nya ini dihapus. Fanasa khotha, maka ayat 185 menghapus 184. Apanya yang dihapus? Hukumnya, kalau ayatnya tidak. Nah, karena nanti ada macam-macam penghapusan itu, ada yang dihapus, bacaannya juga dihapus, hukumnya dihapus. Ada yang bacaannya dihapus, hukumnya tidak dihapus. Ada yang seperti itu. Kalau yang di sini bagaimana? Dihapus hukumnya saja. Hukum apa yang dihapus? Yang dihapus hukum apa? Hukum tahyir, hukum pilihan, ya. Hukum pilihan itu dihapus, sehingga sudah dengan turunnya ayat 185 sudah tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Apakah ayat ini berarti tidak diamalkan? Diamalkan, ini masih diamalkan, tapi bukan dalam rangka milih. Tapi memang sudah terpaksa. Misalnya orang yang tua sekali memang tidak mampu puasa karena tua, sepuh.
Atau orang yang kalau puasa sakit terus dan berbahaya kalau berpuasa. Maka yang demikian diamalkan hadis ini. Ayat ini. Dia tidak puasa tapi harus membayar fidyah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 184. Yakni biha qauluhu ta'ala, ayat 185 itu yang mana? Ini. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian melihat bulan, ya, falyasumhu. Ini bentuk perintah. Hendaknya atau wajib baginya, bagi siapa yang melihat bulan, berpuasa. Wa man kana maridon au ala safarin, bahkan barang siapa yang sakit atau safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Fa'aujaballahu siyama ainan biduni tahyirin, maka Allah wajibkan puasa dengan wajib ain atau fardu ain tanpa pilihan. Nah, wala yajibu shaum, dan puasa itu tidak wajib hatta yathbutu duhulus syahri. Masalah berikutnya bahwa puasa itu tidak boleh dilakukan, atau puasa Ramadan tidak boleh dilakukan sampai jelas masuknya bulan Ramadan. Fala yasumu qabla duhulis syahri, maka tidak boleh seorang muslim puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna, jangan sekali-kali kalian mengawali. Jangan sekali-kali di antara kalian mengawali Ramadan. Bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, au yaumaini. Mungkin dalam rangka hati-hati dia dahului misalnya sehari atau 2 hari. Itu tidak boleh. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali seseorang yang memang terbiasa puasa. Fal yasum, hendaknya dia puasa. Misalnya puasanya jatuh hari Jumat dan dia biasa puasa Senin Kamis. Bagaimana saya mau puasa hari Kamis karena saya biasa puasa hari Kamis, itu tidak apa-apa. Atau puasanya jatuh pada hari Rabu atau hari Selasa. Nah, maka dia puasa hari Senin boleh, karena puasa Senin Kamisnya bukan niat puasa ini mendahului Ramadan, atau disebut ikhtiyat, hati-hati. Hati-hati, takut sudah masuk Ramadan dia belum puasa. Maka hati-hati yang seperti itu tidak benar, tidak diajarkan, karena menyelisihi sunnah. Dan hati-hati yang benar itu adalah apabila mencocoki sunnah. Karena banyak orang maunya hati-hati, tapi sampai membuat ajaran baru. Nah, orang hati-hati dari kencing misalnya, kadang sampai setelah kencing itu banyak tambahan-tambahannya. Sebenarnya sudah disiram gitu aja sudah selesai. Kalau takut ragu, diperciki sekitaran kemaluannya itu atau di kainnya untuk ngilangi keraguan-keraguan. Adapun orang yang maunya hati-hati, habis kencing diinceng, dilihat kemaluannya, ada apa enggak? Habis diinceng dipitesi, diurut-urut gitu. Habis itu ngeden-ngeden, ya,
maunya nuntaskan sampai ngeden-ngeden gitu. Habis itu bergelantungan dia, maunya bersihkan. Nah, semua itu termasuk muhdats. Apa muhdats? Mengada-ngada dalam agama. Nah, dan itu tambahan-tambahan manusia itu ya normal-normal saja. Karena itu maunya hati-hati, maka hati-hati dengan yang benar. Hati-hati yang benar itu adalah dengan kembali mengikuti bimbingan Rasul. Nah, wayuh kamu biduhuli syahri Ramadan biwahidin min amroini. Bagaimana hukum masuk bulan Ramadan? Hukum masuk bulan Ramadan dengan salah satu dari dua hal atau dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, ru'yatu hilalihi, dengan melihat hilalnya. Hilal itu terbitnya bulan. Hilal artinya terbit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan, berpuasalah. Jadi syahida di sini melihat dengan mata. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua berdasarkan hadis, idza ra'aitumul hilala fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Muttafaqun alaih. Nah, jadi masuknya Ramadan ya bukan Ramadan saja, semua ya. Semua masuk keluarnya bulan itu dengan apa? Hilal. Tapi di sini kaitannya dengan Ramadan itu sama dengan melihat hilal. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Demikian juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaratu an yarahu kullu wahidin binafsihi. Dan tidak disyaratkan setiap muslim itu melihat. Tidak disyaratkan yang melihat itu setiap muslim. Sampean Ahmad puasa enggak? Enggak. Kenapa? Enggak lihat nih misalnya. Nah, sampean puasa. Kenapa? Karena saya lihat. Nah, bal idza ra'ahu man yathbutu bisahadatihi. Bahkan apabila ada orang yang diterima persaksiannya, duhulus syahri, diterima persaksiannya tentang masuknya bulan, wajib as-saumu alal jami', maka wajib puasa untuk seluruh muslimin. Nanti khilaf seluruh muslimin sedunia apa se-Indonesia, itu masih pembahasan khilaf tentang matlaq namanya. Tapi di sini kalau zaman Nabi ya seluruh muslimin pada waktu beliau. Wa yustaratu liqabuli syahadah birru'ya. Nah, di sini makanya dibahas tentang syarat seseorang diterima persaksiannya. Nah, ayyakuna syahidu baligon akilan musliman mautsuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Syarat seseorang diterima persaksiannya, yang pertama adalah balik. Nah, yang kedua berakal, yang ketiga muslim, yang keempat mausuk. Mausuk dipercaya. Dipercaya bi khabarihi, maksudnya dipercaya bukan pendusta.
orangnya ini dikenal pendusta. Nah, kalau dikenal pendusta maka tidak diterima. Fa'ammas saghiru, adapun anak kecil, maksudnya tidak balik, fala yasbutu asyahru bisahadatihi. Misalnya ada anak kecil datang bilang, saya lihat hilal. Di mana? Di Mondoroko. Oh, itu masjid, bukan bulan. Nah, itu tidak diterima yang seperti itu, karena anak kecil kan ya. Li'annahu la yusaku bihi, karena itu tidak kuat, tidak terpercaya, karena masih kecil. Wa aula minhu al-majnun, lebih-lebih kalau orang gila. Jadi orang gila itu persaksiannya tidak diterima. Dan juga jual belinya, ibadahnya. Ada orang gila adzan, itu tidak sah adzannya. Harus adzan lagi yang enggak gila. Gila itu bagaimana, kata Al-Imam Syafi'i, orang yang tidak mengerti sandalnya, terbalik apa, sandal pakai satu sandal, atau bajunya tidak tahu bajunya, ini bajunya terbalik, atau pakai baju cuma satu tangan misalnya. Itu batasan seseorang dikatakan junun atau majnun. Kalau sandalnya masih benar, bajunya masih benar, dan diajak bicara masih nyambung, walaupun sering ngelantur kemana-mana, itu masih belum masuk ke junun, sah adanya. Wal kafir, yang kedua orang kafir. Ini muslim ya, lawannya muslim kafir. Orang kafir la yasbutu syahru bisahadatihi aidan. Orang kafir walaupun dia bilang saya lihat hilal, ditolak. Kenapa? Karena dia kafir. Berdasarkan hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Berarti ini misanan dengan Rasul ya, karena Abbas ini paman beliau. Qala, beliau Abdullah mengatakan, Ja'a A'rabi, telah datang A'rabi. Arab itu orang kampung. Ilan Nabi SAW, datang orang kampung menemui Nabi SAW. Faqala, orang kampung tadi mengatakan, Inni ra'aitul hilala, sungguhnya aku melihat hilal, yakni Ramadan, yaitu hilal Ramadan. Faqala, maka Nabi mengatakan, atashhadu alla ilaha illallah, apakah engkau membaca 2 kalimat syahadat? Qala na'am, ya, saya muslim. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Nah, orang kampung tadi bilang na'am, ya. Qala, maka Nabi memanggil, ya Bilalu, wahai Bilal. Siapa Bilal? Muadzin. Nah, muadzinnya Rasul SAW diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Ya Bilalu adzin, wahai Bilal, umumkan. Adzin itu artinya umumkan. Muadzin itu artinya orang yang mengumumkan masuknya waktu sholat. Nah, umumkan pada manusia, falyasumu ghadan, agar besok puasa. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5, illa Ahmad, kecuali Imam Ahmad. Nah, wa man la yusaku bi khabarihi, barang siapa yang tidak dipercaya beritanya, bi kaunihi ma'rufan bil kadbi, karena dia dikenal banyak dusta, au bitasarru'i, atau karena dia keburu-buru, sembrono, orangnya keburu-buru, au kana dhaifal basari bihaitsu la yamkunu an yarahu, atau orangnya lemah pandangannya, beleret ini bulan, atau karena mata saya yang ada sinarnya, atau karena lampu, dia nggak bisa membedakan lampu sama bulan,
karena lemahnya pandangan. Nah, jadi yang pendusta, banyak dusta atau pandangannya lemah. Fala yasbutu syahru bisahadatihi, maka yang seperti itu tidak diterima persaksiannya. Lisyakki fi sidqihi au rujhani kadzbuhu, karena kebenarannya masih diragukan atau dustanya lebih dipercaya, lebih tinggi. Nah, wa yasbutu subuduhulu syahri Ramadan khosatan, untuk bulan Ramadan secara khusus itu bisa ditetapkan bisahadati rajulin, dengan satu orang saja yang melihat untuk Ramadan secara khusus itu boleh ditetapkan. Dalilnya tadi itu ya. Tadi orang Arab tadi. Juga perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tara an-nasu al-hilala, manusia sama-sama melihat hilal. Manusia melihat hilal. Fa ahbartun nabiyya, maka aku melihat hilal, sehingga aku mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwa aku melihat hilal. Fasoma wa amaron nasa bisiyamihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala ala syarti Muslim. Jadi ini satu orang. Tadi orang Arab juga satu orang yang melihat hilal. Nah, melihatnya dengan matanya, nggak usah pakai apa? Teropong. Nah, waman ra'ahu mutayakinan ru'yatahu, barang siapa yang melihat hilal dengan yakin, wajib alaihi ihbaru ulatil umuri bidzalik. Barang siapa yang melihat, maka wajib baginya mengabari pemerintah, disampaikan pada pemerintah. Karena yang berhak mengumumkan pada rakyat, karena di setiap negara itu ada pemerintah, dan pemerintah mempunyai menteri yang bertugas ngurusi urusan agamanya. Kalau di Indonesia disebut menteri agama. Menteri agamalah yang berhak untuk mengumumkan kapan masuknya puasa dan kapan masuknya Id atau mengakhiri Ramadan. Adapun selainnya itu tidak berhak, karena mereka sebagai rakyat. Ormas misalnya, partai misalnya, itu tidak berhak. Yang berhak adalah pemerintah sebagai penguasa yang memiliki rakyat. Nah, sementara ormas atau partai-partai itu rakyat, tidak berhak dia mengumumkan. Ini kalau dia sendiri melihat, wajib dikabarkan pada pemerintah, disampaikan. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal, demikian juga orang yang melihat hilal Syawal, wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah, li'annahu yatarattabu ala dzalika wajibus shaumi wal fitri wal hajj, karena dengan ru'yah tadi menjadi penentu kapan ditentukan puasa, kemudian lebaran dan haji. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini kaidah ya, kaidah fikih. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban, kalau dikaitkan dengan puasa ya, apabila puasa itu tidak terlaksana, kewajiban tidak bisa terlaksana, illa bihi, kecuali dengan mengabarkan ru'yahnya, fahuwa wajibun, maka
mengabarkannya adalah wajib. Tapi ini umum. Sesuatu kewajiban itu tidak bisa terlaksana apabila kewajiban itu tidak terlaksana kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Seperti kalau syarat dari sholat itu menutup aurat, ya, menutup aurat. Maka apa hukumnya membuat baju untuk menutup aurat? Hukumnya apa? Wajib. Padahal hukum asal daripada membuat baju itu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka itu hukumnya mubah saja. Tapi karena ada kaitannya dengan perkara wajib, maka itu menjadi wajib. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'id, apabila seseorang melihat hilal di tempat yang jauh, la yumkinuhu ihbara wulatil umur, dia tidak bisa mengabari pada pemerintah, ya, fa innahu yasumu, maka dia puasa sendirian. Wa yas'a fi isalil khabar, dan dia berusaha untuk menyampaikan berita ila wulatil umur biqadri ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin ya, karena sekarang sudah ada HP, sudah canggih. Nah, misalnya kalau sekarang lihat kemudian di foto atau di video dikirimkan pada pemerintah. Biasanya di Depak atau di KUA ada tim, namanya tim ru'yah. Disampaikan pada mereka, pada tim, karena nanti timnya itu menyampaikan ke Menteri Agama. Nah, kita nunggu hasil isbat, namanya rapat isbat. Apa isbat? Penetapan. Wa idza u'lina, apabila Pak Menteri sudah mengumumkan subutus syahri, masuknya bulan, min kibalil hukumah, dari pemerintah, birradio, dengan radio, au ghairihi, atau selainnya, kalau sekarang TV ya, atau apapun media, wajabal amalu bidzalika fi duhuli syahri, maka wajib diamalkan. Tadi kan harus ru'ya, saya nggak lihat itu karena di sini nggak ada pantai untuk tempat melihat tenggelamnya bulan misalnya. Tapi saya tadi dengarkan pengumuman. Nah, itu boleh. Nah, boleh. Kalau partai saja yang mengumumkan, itu belum bisa diamalkan. Karena mereka partai-partai atau ormas-ormas tidak berhak. Nah, bukan haknya. Berarti dia telah mengambil haknya hukumah. Hukumah ini pemerintah. Wa khurujihi fi Ramadan aw ghairihi, baik masuknya Ramadan maupun keluarnya, nunggu pengumuman pemerintah. Kan enak. Kita diajarkan oleh Islam itu, tadi di ayatnya Allah katakan, sesungguhnya Allah itu menghendaki pada kalian itu apa? Mudah, ringan. Tapi manusia sukanya merepotkan dirinya, nambah-nambah, mempersulit diri. Nah, li'anna i'lanahu, karena pengumuman min kibalil hukumah, dari pemerintah, itu hujjah, dalil, hujjatun syar'iyyatun, hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika menghadap Allah nanti akan ditanya, Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Setiap amalan kita nanti ditanya dalilnya oleh Allah, mana dalilmu? Kalau kamu puasa, mana dalil kamu memulai puasa? Diumumkan ya Allah oleh Menteri Agama. Oh ya, benar. Tapi kalau dari selainnya,
dari sekedar ormas, maka itu bukan dalil ya, bukan dalil syar'i. Tidak ada syar'i mengajarkan, Islam itu tidak mengajarkan memulai puasa itu berdasarkan pengumuman dari selain pemerintah. Kata beliau di sini, yajibul amalu biha, wajib diamalkan apa yang diumumkan oleh pemerintah. Walidzalika amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal an yu'dzana finnas. Kalau dulu Bilal, kalau sekarang Menteri Agama ya kalau di Indonesia. Mu'linan, memberi pengumuman subuh tasyahri, tentang masuknya bulan. Untuk apa? Liyasumu, agar manusia puasa. Hina sabata indahu sallallahu alaihi wasallam duhuluhu, ketika Rasul sudah mantap tentang masuknya Ramadan. Tadi karena ada siapa? Ada orang kampung yang memberi kabar Rasul, atau siapa yang kedua? Abdullah bin Umar. Wa ja'ala dzalikal i'lamu mulzaman lahum bisyam, maka pengumuman itu boleh dijadikan dasar pelaksanaan puasa oleh seluruh muslimin. Jelas ya? Karena nanti mendekati puasa itu banyak subuhat-subuhat, mulai orang kacau-kacau kayak gitu. Nah, nanti kalau yang nggak punya ilmu yang kokoh, yang kuat, bingung karena nggak punya pegangan. Seperti orang kenyut itu, kalau nggak ada pegangannya gimana? Terlempar-lempar, terbentur-bentur, ya benjut semua ya. Nah, tapi kalau punya pegangan, apa pegangannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Wa idza sabata duhulu syahri subutan syar'iyyan, apabila sudah ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan penetapan yang syar'i tadi, jadi tadi disebut penetapan syar'i. Fala ibrata bimanazilil qamar, maka tidak perlu dianggap tentang posisi bulan yang banyak dilakukan oleh ahli hisab. Ya, ahli hisab itu orang yang menghitung apa? Posisi bulan, sekian derajat dihitung, dan itu yang menghitung ahli hitung. Ahli hitung artinya tidak semua orang bisa menghitung. Kita yang di kampung, nah, coba tanya ke mulai DRT-nya sampai RW lurahnya, nggak bisa ngitung posisi bulan. Manazil itu posisi. Tapi kalau lihat tadi, ru'yah tadi, orang kampung bisa. Yang datang ke Nabi kan orang kampung. Asalkan punya mata, bisa melihat, bukan buta, itu sudah bisa. Wah, saya enggak lihat di rumah saya di bawah gunung, atau rumah saya di bawah hutan, tapi ada radio, ada HP, ada TV. Oh, sudah bisa. Pak Menteri tadi ngumumkan. Nah, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqal hukma, mengkaitkan hukum puasa Ramadan biru'yatil hilal, dikaitkan dengan apa? Ru'yah hilal. La bi banazilihi, bukan dengan posisinya, bukan dengan derajatnya. Ya sama bulan, urusan bulan. Tapi yang dijadikan dalil oleh Nabi untuk menetapkan puasa
sebagai dasar pelaksanaan puasa itu apanya? Hilalnya. Ru'yah hilalnya, bukan apa? Hitungannya. Jelas ya? Nah, sama-sama kalau dihitungan jauh sebelumnya, mungkin 3 bulan sebelumnya sudah ketemu, sudah diumumkan puasa nanti tanggal segini misalnya Maret. Nah, kalau ru'yah enggak, nanti tanggal 29 Sya'ban ru'yah, lihat. Oh enggak lihat. Kalau enggak lihat gimana? Apa kemudian pakai yang hisab? Tidak. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, idza ra'aitumul hilala, apabila kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal lagi di akhir Ramadan, faftiru, maka berbukalah. Muttafaqun alaih. Masih ini yang harus kita lega, ya, yang disebut dengan insirahus sodri, lapang dada dengan ajaran Rasulnya, dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kan Allah tadi mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, berpuasalah. Rasulnya juga mengatakan, idza ra'aitumul hilala, apabila kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah, lapang dadanya dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Mayyuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, dilapangkan dadanya menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Wa may yurid ayyudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu doyikon, Allah jadikan dadanya itu sesak dengan ajaran Rasulnya, sempit, sumpek, gelisah. Itu ciri tanda orang yang tidak diberi hidayah, atau ciri orang yang disesatkan. Juga Allah mengatakan di dalam ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah Rasul, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tafsirnya ayat itu, orang yang mengaku cinta kepada Allah mestinya senang dengan ajaran Rasulnya, senang, lapang, gembira. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengatakan, in syahida syahidan, apabila 2 orang menyaksikan, musliman, 2 orang muslim menyaksikan bulan, fasumu waftiru, berpuasalah dan berbukalah, maksudnya Idul Fitri atau berbukalah, ya. Idul Fitri maksudnya hari berbuka. Nah, itu yang pertama. Apa pertama? Masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal atau dengan ru'yah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini pemerintahnya mencocoki apa? Mencocoki dalil, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah 185 dan hadis-hadis sahih yang barusan kita bahas. Al-amru tsani, jadi sekalipun cocok, misalnya mereka ahli hitung atau ahli hisab itu cocok dengan ru'yah, tanggalnya cocok, itu cocok itu bukan dalil, ya. Walaupun sama bukan dalil. Jadi yang satu dalil, yang satu bukan. Mana yang dalil? Ru'yah. Selainnya bukan dalil. Ada lagi yang malah jauh. Ada
katanya dengan bukan ru'yah tapi berbicara dengan bulan. Kapan puasanya? Kata kiai ini 3 hari lagi. Padahal pemerintah sudah mengumumkan. Loh, kok bisa? Pemerintah kan sudah puasa. Oh, ini bukan hanya ru'yah, ini bisa bicara sama bulan. Di Indonesia ya macam-macam. Bahkan ada yang puasanya tidak sampai 1 bulan, ada cuma berapa hari. Al-amrusani yang kedua di sini cara berpuasa atau cara memulai masuk Ramadan. Mimma yuhkamu fihi biduhulis syahri. Cara menghukumi masuk bulan Ramadan adalah ikmalus syahri sabik, yaitu dengan menyempurnakan bulan sebelumnya. Qablahu salasina yauman, dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Kalau mau masuk Ramadan yang disempurnakan bulan Sya'ban. Jadi Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Ini bimbingan dari Rasulnya. Tidak kemudian kalau tidak lihat ya pakai hisab. Nah, tidak seperti itu. Li'anna syahra al-qamari, karena bulan qamari la yumkin an yazida ala salasina yauman wa la yanqusa. Karena bulan qamari itu tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29 hari. Warubama yatawalla syahron, kadang 2 bulan itu tetap au salasatan ila arba'atin, sampai kadang 4 bulan itu tetap, maksudnya tetap salasina yauman. Salasina yauman 30 hari selama 4 bulan. Au syahron atau 2 bulan, au salasatun atau 3 bulan, ila arba'ati tis'atan wa isrina yauman. Kadang ada sampai 4 bulan itu 29 hari dalam sebulan. Apa yang menentukan? Itu tadi hilalnya. Yang menentukan hari ini hilal atau tidaknya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal ghalibu, tapi yang seringnya syahrun au syahro, ini sebulan itu berbeda. Au syahron kamilatun, atau 2 bulan itu yang seringnya 30 hari, sebulan 2 bulan. Wasalitsu nakisun, yang sampai 3 bulan berturut-turut itu jarang. Famata tamma syahrus sabiq salasina yauman, maka apabila bulan sebelumnya sudah disempurnakan 30 hari, hukima syar'an biduhulis syahril ladzi yalih wa illam yaraul hilal, maka dihukumi secara syar'i, atau syar'i menghukumi bahwa setelah melewati 30 hari sebelum bulan sebelumnya itu, maka hari besoknya itu sudah masuk bulan berikutnya. Wa illam yaral hilal, sekalipun dia tidak melihat hilal. Sekalipun dia tidak melihat hilal. Jelas ya bahwa ketika tidak melihat hilal bukan kemudian pakai hisab. Ini ajaran Nabi Muhammad. Karena banyak orang yang mengaku mengikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti ajarannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, sumu li ru'yatihi. Jelas ya, berpuasalah karena ru'yahnya. Waftiru li ru'yati, dan berbukalah karena ru'yahnya. Fa in ghummiya alaikumus syahru, apabila terhalang bulan bagimu, maksudnya kamu tidak bisa melihat bulan,
oleh mendung atau apapun yang menghalangi kalian untuk melihat hilal, fa'uddu salasina, maka hitunglah bulan yang sedang ada padamu itu 30. Rawahu Muslim. Rawahu al-Bukhari, demikian juga Imam al-Bukhari meriwayatkan bilafzin dengan lafaz fa'in Hubbaya alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasin. Sama ya, apabila ghaib ya, apabila tidak tampak bagi kalian, mungkin karena mendung atau karena yang lainnya, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, saya baca satu hadis lagi ini dari Wafi Sahihi Ibnu Huzaimah, dari hadis di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban. Beliau menghafal, Rasulullah SAW menghafal Sya'ban, ma la yatahaffadhu min ghairihi, yang tidak beliau perhatikan di selain Sya'ban. Summa yasumu li ru'yati Ramadan, kemudian beliau puasa kalau melihat ru'yah Ramadan. Kalau ada ru'yah, beliau puasa. Wa in huma, tapi kalau tidak bisa melihat dan tidak terlihat, ada salasina yauman, maka beliau sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Summa soma, kemudian puasa. Hadis dari Aisyah ini menguatkan atau menjelaskan praktek Rasul terhadap hadis-hadis di atas tadi, bahwa puasa kalau ru'ya, kalau tidak, kalau mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, Masya Allah, ajaran beliau sangat jelas, bukan subuhat, bukan rancu. Nah, bukan bingung, bukan ajaran yang membingungkan. Biasanya bingung itu kalau kumpul dengan orang-orang yang bingung, ya. Selama kumpulnya orang-orang yang masih bersih, yang enggak bingungan karena pegangannya kuat, selamat. Makanya para ulama dulu menasihatkan, jangan kumpul orang-orang kayak gitu, bisa menggelincirkan kamu dari jalan yang lurus. Nah, ada yang kalau lewat di depannya lagi ceramah, dia tutup telinganya. Walaupun khutbah kadang ditutup telinganya, karena kerancuan-kerancuan itu bisa meracuni hatinya, dan kalau sudah masuk di hatinya susah untuk mengeluarkannya. Oh gitu ah. Nah, ini sudah mulai kalau gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan di atas bimbingan dalil yang sahih, dan diberi taufik oleh Allah SWT bisa melaksanakan puasa dengan benar dan keluar dalam mendapatkan fadilah puasa yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.